Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua hari ini nak kita? Hadir ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar, coba sekarang dilihat dulu meja sudah rapi belum? Yang belum rapi luruskan dulu mejanya. Ya. Oke, sudah lurus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini siapa yang pernah bermain game? Pernah? Pernah. Game apa? Ya, bermain game di HP ya. Ya, itu lawan mainnya manusia atau bukan? Oh, ada yang manusia. Ada yang komputer ya. Ada yang robot ya lawannya. Bukan sesama teman ya, bukan sesama manusia. Oh iya. Satu lagi. Anak ibu pernah scroll TikTok nggak? Pernah. Menyenangkan nggak scroll TikTok? Itu mengapa kira-kira? Dan kalau misalnya anak ibu scroll TikTok, pertama pas lihat itu anak-anak lagi bermain, tiba-tiba scroll lagi ada berita-berita dari luar negeri yang anak ibu nggak sukai, scroll lagi, ada lagi yang nggak anak ibu sukai, kira-kira betah nggak scroll TikToknya? Enggak ya, seperti itu ya. Tapi ketika anak ibu scroll TikTok, semakin anak ibu scroll, semakin yang muncul itu yang anak ibu suka kan? Yang kalian suka kan? Nah, ini berarti ada sesuatu ini. Ya, yang mengontrol TikTok, ada sesuatu yang mengontrol YouTube, ada sesuatu yang mengontrol game. Nah, dari percakapan kita barusan, kira-kira nanti akan belajar apa nih? Tentang apa kira-kira? Ayo. Tentang robot, apalagi? Tentang meta, pintar. Tentang apa? Kalau berbicara robot, itu identiknya dengan apa? Mesin ya. Baiklah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan pada video yang ditayangkan guru, siswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok, siswa dapat menganalisis contoh mesin cerdas dan non-cerdas di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui simulasi permainan unplug sederhana, siswa dapat menemukan cara kerja mesin cerdas dan cara kerja mesin non-cerdas. Siap untuk belajar? Oke, tepuk fokus dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk fokus. Jika saya ingin belajar, maka saya harus fokus, fokus, fokus. Yeay. Oke, tepuk tangan dulu. Inilah langkah pembelajaran yang akan kita lewati pada hari ini. Masih dengan model problem-based learning, di mana nanti Ibu akan sajikan sebuah masalah, dan kita akan melewati 5 langkah pembelajaran ini. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kalian akan duduk secara berkelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individual dan kelompok. Dalam kelompok nanti akan bekerja sama. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Akan presentasi ke depan. Gampang nanti itu ya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita akan ambil kesimpulan secara bersama-sama. Ada penilaian sikap, penilaian proses, kerajinan, kesungguhan, semua akan dinilai dari awal belajar sampai selesai.
Kalau genap apa tadi? Genap hap. Hap, genap hap. Nap hap gitu ya. Ganjil. Yang tidak fokus nanti ketahuan. Siap? Oke, kalian sudah Ibu ajarin, sekarang Ibu tes ya. 1, 2, 3. Mantap. Lagi. Lagi. Belum fokus, ada yang belum fokus. Lagi ya, ulang lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Orientasi peserta didik pada masalah. Pernah melihat orang ini? Nggak pernah ya? Oke, biar Ibu yang kasih tahu. Jadi ini adalah namanya Garry Kasparov ya. Beliau adalah juara dunia main catur. Tahu main catur? Tahu ya? Dia juara dunia. Tahu juara dunia ya? Nomor 1 di dunia paling pintar main catur. Nah, coba lihat apa yang terjadi di sini. Kisah Garry Kasparov, First Deep Blue. Deep Blue ini adalah nama sebuah komputer. Nama sebuah komputer. Kekalahan pertama Grandmaster catur melawan komputer. Dia sudah melawan ribuan manusia, selalu menang. Nah, pada saat ini ada tahunnya nih, 1997, dia melawan Deep Blue atau sebuah komputer bermain catur. Dia terakhirnya kalah. Apakah langsung kalah? Tidak. Dia dikalahkan oleh komputer setelah bermain melawan komputer di pertandingan yang ke-6. Ya nih, pertandingan yang ke-6. Nah, pertanyaannya, mengapa pecatur terbaik dunia bisa kalah melawan komputer? Oke, jawabannya disimpan dulu. Nanti kita akan melakukan penyelidikan. Yang kedua, pada pertandingan keberapa pecatur terbaik dunia kalah melawan komputer? Pertandingan keberapa tadi baru kalah? Ke-6. Berarti pertandingan ke-1 siapa yang benar? Beliau yang benar ya, yang menang ya. Nah, pertandingan kedua masih menang, pertandingan ketiga masih menang, pertandingan keempat masih menang, pertandingan kelima masih menang, pertandingan keenam kalah. Ada sesuatu yang terjadi ini ya. Benarkah mesin itu ada yang cerdas? Ada ya? Oke. Lalu, apa yang membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Ini adalah yang akan kita diskusi dalam kelompok nanti, mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, sebelumnya silakan tonton dulu video berikut ini. Telah menghasilkan inovasi yang luar biasa, antara lain big data, penelitian medis dan kendaraan tanpa pengemudi dan banyak lainnya. Untuk memahami lebih dalam lagi, maka perlu diketahui AI dipelajari semuanya. Setelah AI pelajari semua, AI akan main go melawan diri dia sendiri. Tiap kali dia kalah, dia akan upgrade cara dia main. Dan proses ini akan diulang sampai berjuta kali. Ini sampai seperti musiknya biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artifisial intelligence atau internet ahli. Kelompok 2, kelompok 3. Ayo duduk secara berkelompok. Oke, terima kasih anak ibu sudah duduk berkelompok dengan sangat tertib. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan, siapa saja boleh. Ada 1 murid yang berperan sebagai mesin cerdas, yaitu mesin yang dilengkapi dengan kecerdasan artifisial. Dan yang 1 lagi mesin non cerdas, yaitu dia tidak punya sensor, tidak punya kecerdasan artifisial. Ya, kita lihat dulu mesin yang tidak punya kecerdasan artifisial. Tutup dulu matanya.
Oke. Oke. Mesin non cerdas, dia itu hanya bisa melakukan sesuatu apabila manusia memberi instruksi. Kalau manusia tidak memberi instruksi, maka mesin itu tidak bisa melakukan apapun. Contohnya seperti kipas angin. Kipas angin mesin kan? Ketika ditekan on, hidup. Ketika ditekan off, mati. Kalian sangat kepanasan, tapi dia tetap aja lambat ngipasinnya. Kecuali kalau speednya kita naikkan. Jadi semua harus diatur oleh manusia. Itulah mesin non cerdas. Nah, sekarang kita lihat ini Salpia ini robot pengantar apa tuh? Pengantar makanan ya, pengantar makanan. Tapi dia non cerdas. Ibu yang mengontrol dia. Kalau ibu kontrol barulah dia berjalan, ya. Oke, mesin non cerdas, kamu akan mengantar makanan ke pintu depan kelas kita. Pegang makanannya seperti ini. Oke. Ya. Sekarang nggak nampak kan? Oke. Oke, instruksi ibu yang ibu berikan 2 instruksi ya. Hadap kanan atau hadap kiri sama jalan. Hadap sama jalan ya. Oke. Selain itu, ibu akan kasih rintangan. Akan kasih rintangan nanti. Kalau jumpa rintangan, mesin non cerdas ini dia akan berhenti. Dia tidak bisa mencari solusi sendiri. Nah, ini rintangannya. Ah. Ya, ini rintangannya. Oke. Mesin non cerdas, ibu tekan tombol on. Maju hadap ke kanan. Oke, jalan 2 langkah. Jalan 2 langkah. Jalan 2 langkah. Oke, jumpa rintangan. Udah, mesin non cerdas nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah jumpa rintangan, kakinya tuh tersangkut, nggak bisa jalan lagi. Ya, gimana jadi solusinya? Manusia harus membenarkan lagi robotnya. Tolong mundur 2 langkah. Oke. Ini robotnya. Maju ke depan 2 langkah. Oke, maju terus. Maju terus. Maju terus. Maju. 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 Oke, terima kasih makanannya robot non cerdas. Tepuk tangan dulu. Iya. Ini hadiahnya. Oke. Gimana perasaan kalian melihat cara robot non cerdas mengantar makanan? Capek nggak? Capek, silahkan duduk dulu. Nah, sekarang kita lihat robot cerdas nih, dilengkapi dengan sensor. Oke, siapa yang mau jadi robot? Imam aja. Oke. Dilengkapi dengan kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas punya sensor. Ini robot pengantar makanan. Mana tangannya? Oke. Oke. Ini sensornya. Sensor tahu ya, dia punya kamera kecil di dahinya. Makanan ke pintu depan, tunggu dulu ke pintu depan, nanti sampai sana tunggu ya di sana ya. Oke, robot cerdas ini akan diarahkan oleh sensor dan arah jalurnya ini sudah pernah Ibu kenalkan terlebih dahulu. Jadi sensor sudah mengenali jalur yang akan dilewati untuk mengantar makanan. Oke, 1, 2 silakan. Oke, ada rintangan. Oke. Oke. Iya. Oke, sudah sampai makanannya. Permisi, Pak Sehat. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, yang paling bisa membantu manusia. Iya, robot cerdas itu paling bisa membantu manusia. Kalau robot non cerdas bisa, tetapi manusianya yang harus banyak mengatur sendiri. Seperti kipas angin.
Kalau kita mau kipasnya hidup ya kita harus tekan dulu on-nya. Kalau mau lebih kencang anginnya harus kita naikkan dulu speed-nya. Tapi kalau satu saat nanti perkembangan pengetahuan semakin berkembang, mungkin anak ibu nanti yang akan membuat kipas angin otomatis. Gitu ruangan panas langsung berputar sendiri. Gitu hujan dingin, kipas anginnya pelan atau bahkan mati. Nah, itu sudah ada kecerdasan artifisial di dalamnya. Paham? Paham ya? Oke, sekarang silakan mengisi lembar kerja yang ada di kelompok masing-masing. Ayo bekerja sama, bekerja sama. Isi. Ini ya. Ini. Sudah selesai, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tos dulu kelompok 1. Oke, lagi, mantap. Ini dulu, apa dulu yang hore dulu, hore. Oke, selanjutnya kita tunggu siapa nih selanjutnya. Oke, kelompok 3 selesai. Oke, tos dulu. Oke. Ya. Hore dulu. Hore. Sambil tertawa. Oke. Siapa yang mau maju pertama? Siapa? Ayo, boleh kelompok 1. Kelompok 1 rame tunjuk tangan. Kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Sophia. Kulkas. Kulkas adalah mesin yang cerdas. Mobil autonom adalah mesin yang sangatlah cerdas. Kereta cerdas. Kompor tidak terlalu cerdas. Google Maps cerdas. Kompor mesin apa? Non cerdas atau cerdas? Non cerdas. Oke. Selanjutnya. Hanya berputar kalau ditekan tombol on. Oke. Robot penyapu otomatis bisa berjalan sendiri mencari ibu tanpa ditiru. Oke. Blender cara kerjanya hanya bekerja kalau diberi perintah berhenti kalau tombol off. Ya. Kamera HP flash unlock cara kerjanya bisa mengenali wajah orang untuk membuka kunci. Oke. Jawabannya benar semua ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan moderator, persilakan teman untuk bertanya. Coba. Oke, tunjuk tangan yang bertanya, tunjuk tangan. Oke, Devan. Apa pertanyaan anak? Sini Bu arahkan dulu.
Pegang sayang, pegang. Apa pertanyaannya? Oke. Tadi di situ ada meta AI ya. Pertanyaannya, kenapa meta AI cerdas? Siapa mau menjawab? Oke, mantap. Karena ya, selain bisa belajar apa lagi? Apa yang pernah menggunakan meta AI? Gimana cara Alia menggunakannya? Bisa menjawab. Iya. Di meta AI itu kita bisa bertanya ya. Alia bertanya apapun dia bisa jawab. Iya, benar sekali. Diterima jawabannya Devan? Iya. Jelas? Jelas ya. Jadi kesimpulannya meta AI itu cerdas karena dia itu bisa menjawab semua pertanyaan yang kita tanya. Benar sekali. Oke, silakan ditutup moderator. Sekian. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ini Bu ambil ya. Siapa moderatornya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dikatakan Oke. kulkas, Kulkas, mesin non cerdas, mobil otonom mesin cerdas, kereta mesin cerdas, kompor mesin cerdas, Google Map Google Map cerdas atau enggak? cerdas, Cerdas. Oke, jangan tutup aja ya. Bawahnya. Oke, bawahnya. kipas angin. Kipas angin hanya berputar kalau ditekan tombol on. Robot. Oke. Ada yang ingin bertanya? Mana yang Oke, Salpia. Tunjuk tangan dulu yang ingin bertanya. Oke. karena Google Map itu mesin yang bisa mengetahui tempat orang, Yang bisa apa? yang bisa mengenali tempat, Iya, yang bisa mengenali. Jangan tutup wajahnya, sayang. Yang bisa. mengenali lokasi. Iya, bisa mengenali lokasi. Oke, mantap. Benar ya jawabannya ya. Oke, Ibu tambah sedikit lagi. Mengapa Google Map bisa mengenali lokasi? Karena sebelumnya sudah dikenalkan dulu ya. Dikenalkan dulu, oh ini Sungai Pau, oh ini Kota Langsa, oh ini jalan menuju rumah sakit, udah dikenali dulu semua. Sehingga untuk hari-hari selanjutnya dia sudah tahu semua. Ya, udah kalau kita tanya dia tinggal jawab saja. Ya, mesin cerdas itu juga butuh belajar. Sudah belajar dia langsung ingat dan nggak lupa lagi. Itu hebatnya mesin cerdas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk, tutup dulu. Sekian. Dari hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo, siapa nih? Kami Bu. Boleh Imam dulu boleh. Apa pertanyaannya Imam? Kenapa mobil otonom bisa bergerak sendiri? Nah, pertanyaannya, mengapa mobil otonom bisa bergerak sendiri? Siapa mau menjawab?
Boleh, ayo. Oke, sudah berusaha menjawab. Boleh ada yang ingin menambahkan? Ayo. Karena adanya asisten yang ada asisten yang membantu mobil otonom untuk bergerak. Oke, tepuk tangan dulu, mantap ya. Ibu perjelaskan lagi ya. Mobil otonom itu sama seperti robot cerdas tadi yang mengantar makanan. Dia ada sensor. Iya, dia ada sensor. Jadi ketika berada di jalan, dia nampak melihat jalan. Kalau ada benda di dalamnya, dia bisa belok. Jadi ada sensornya. Nah, itu ada kecerdasan artifisial yang ada di mobil otonom. Jadi sopirnya tidur aja, ya kan? Yang mengendarai mobil siapa? Iya, robot atau asistennya. Beri saya W, beri saya O, beri saya wow. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yang pertama, apa itu KA atau kecerdasan artifisial? Ayo, ada yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan pada robot. Ya, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan pada robot. Bisa itu pada komputer atau memang berbentuk seperti robot. Ya, seperti contoh tadi robot pengantar makanan. Ya. Apakah KA bisa langsung pintar, Nak? Tidak. Kecerdasan artifisial ini dia tidak langsung pintar, tetapi bagaimana juga supaya pintar? Belajar terlebih dahulu. Apakah KA atau kecerdasan artifisial ini bisa berbuat kesalahan? Seperti Google Map, apakah Google Map selalu tepat? Ada juga yang kadang-kadang salah. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, selanjutnya dia akan belajar terus sehingga nanti ke depannya semakin tidak ada lagi kesalahan. Oke. Siapa yang sudah menemukan jawabannya mengapa pecatur dunia tadi itu bisa kalah pada saat pertandingan yang ke-6? Karena robot itu sudah belajar terlebih dahulu. Iya, benar sekali. Ya, jadi ternyata pecatur dunia itu, pecatur yang nomor 1 di dunia itu kalah dengan komputer gara-gara dia bermain 5 kali dia bermain selalu menang. Yang ke-6 bisa komputer kalahkan karena komputer semakin pintar melihat cara si pecatur ini main. Dia belajar, oh seperti ini kamu, saya juga bisa seperti ini. Oh, sehingga yang ke-6 pecatur dunia kalah dengan komputer karena komputer sudah membaca taktik atau trik yang dikuasai oleh pecatur dunia. Paham ya? Iya, oke. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, benar menyenangkan? Benar. Di mana ya yang menyenangkan? Ya? Bisa bertanya, apalagi? Kita bisa Memahami tentang AI, apalagi yang menyenangkan kira-kira pembelajaran hari ini? bisa mengerti banyak hal. Mengerti banyak hal khusus tentang teknologi kecerdasan artifisial. Oke. Ada yang dijawab, Ada sama ibu. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, ini Ibu dari hasil
jawaban anak ibu semua, ibu lihat alhamdulillah hampir semua rata-rata dapat 100 ya. Benar semua jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mulia Allah, mulia syuhada, mertua PJ Aceh mulia. Ya Tuhanku. Jika sungguh-sungguh mau belajar, jangankan manusia, hewan, bahkan mesin pun bisa pintar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang etika dalam penggunaan teknologi, tentang etika. Silakan dibaca-baca, boleh cari di Google atau di buku, silakan dipelajari. Bu, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.